Iya, itu menjadi hak Atta, terserah dia karena itu podcast dia. Tetapi adab dan etika menyinggung perasaan kamu. Lagi-lagi Firdaus Oiwobo dan Gus Irfan kembali laporkan dua orang publik figur sekaligus, yakni Atta Halilintar dan Gus Miftah di Polres Metro Jakarta Selatan. Firdaus Oiwobo merasa dihina atas obrolan Atta Halilintar dan Gus Miftah dalam podcastnya beberapa waktu lalu. Firdaus Oiwobo mengaku sangat kecewa atas aksi Atta yang men-take down video konten bersama dirinya dan Gus Irfan. Tak hanya itu, Firdaus pun merasa tersinggung atas ucapan Gus Miftah yang mengatakan opini-opini buruk mengenai dukun. Ya, yang kami laporkan Atta Halilintar dan Gus Miftah. Jadi yang kami laporkan atas proses penghinaan yang mengatakan bahwa istri dukun itu jelek dan merongos. Lalu Gus Miftah juga berbicara di podcastnya Atta Halilintar mengatakan bahwa beliau itu menganalogikan bahwa orang yang datang ke dukun itu orang bodoh. Kenapa dipanggil orang pintar? Karena yang datangnya orang bodoh semua. Lalu banyak lagi hinaan-hinaan yang dilakukan dan dilontarkan oleh Gus Miftah sebagai pendakwah yang menurut saya sudah melanggar etika tentang pendakwah. Jadi orang mendakwah itu agar menuntun orang berbuat baik, atau katakanlah kami dianggap bersalah. Ya, Gus, kami dan kelompok LSM TPHDI atau dukun ini dianggap bersalah. Bagaimana kami mau bertobat kalau cara mengedakwahnya, ngedukasinya seperti itu, diklasifikasi body shaming. Iya, umpama kami dianggap bersalah. Lalu mereka ingin mengedukasi, lantas cara ngedukasinya begitu. Makanya saya bilang siapapun yang mengatasnamakan edukasi tapi masih menghina organisasi dukun akan saya laporkan. Ingat, saya nggak pernah main-main. Ini ancamannya 4 tahun potong penjara. Pasal berapa itu, Pak? Pasal 27 ayat 3 junto pasal 45. Artinya di sini saya berkali-kali saya bilang, saya nggak main-main. Hanya netizen yang nggak kami laporkan. Kenapa tuh, Pak? Karena netizen nggak ada kaitannya dengan hukum biasa, biarlah itu dinamika dalam bermedsos. Tapi kalau public figure berbicara dan masih mengatasnamakan edukasi, lalu menjustifikasi dukun, ingat, siap-siap. Saya nggak main-main. Pencemaran baik dan fitnah dan hinaan di media sosial. Tahan, Bang. Ini laporannya udah ke-12. Yang saya hitung itu di laporan udah ke-12. Lakukan kayak kita ini gitu loh. Kalau mau ngelaporin kayak kita. Ya bukan kecewa lagi, orang kita ini sedang menjelaskan, memberikan pemberitaan yang berimbang agar kami ini tidak diserang semua oleh netizen. Lalu total berita tentang penjelasan kami, tentang pencerahan kami dihapus. Lalu Atta Halilintar berbicara bahwa itu tidak ada faedahnya. Menyesal mengunggah itu, mengundang kami, menyesal kata dia. Di podcast ini. Iya, dan minta maaf pada netizen katanya. Dia menyesal mengundang kami itu tidak ada faedahnya katanya. Seperti itulah bahasanya. Padahal belum dikonfrontir. Padahal kami ini tidak dikonfrontir mau dihapus atau tidak. Padahal judulnya siap dia debat dengan Ustadz se-Indonesia kan awalnya gitu tulisannya. Pada saat itu memang judulnya begitu. Kami siap berdebat dengan Ustadz Indonesia yang mencaci maki. Bukan Ustadz yang baik ya. Ingat, bukan tokoh agama yang baik. Maksud saya nih, tokoh agama yang selalu menjustifikasi yang mendukung pesulap merah ini gitu loh. Kalau memang Anda mendukung pesulap merah, katanya itu edukasi dengan ngata-ngatai orang, monggo Ustadz ini. Mending Gus Miftah mengedukasi hukum sulap, sekali lagi hukum sulap. Sulap di dalam kitab-kitab Islam, kitab-kitab Islam itu haram. Memakan dari uang sulap juga haram. Mungkin Anda punya teman dekat atau murid atau apa yang pesulap atau apa, coba itu dinasihati lebih pas daripada mana dukun, apalagi dukun dari komunitas yang nggak melanggar syariat, Anda permasalahkan. Hukum sulap bagaimana dalam Islam? Entah sulap plus magic maupun sulap trik, itu sepakat ulama mengatakan itu haram. Makan uang dari sulap juga haram. Dan itu dikategorikan sihir, penyihir, lebih pas ada di situ. Rujukannya di kitab buktinya ada. Bagaimana peristiwa Musa dan tukang sihir-sihir di Mesir itu ternyata juga ular-ular sulap, bukan ular-ular ini asli, bukan.
Sebelum Firdaus Oiwobo melayangkan laporan pada kedua orang tersebut, dirinya mengaku telah menghubungi pihak Atta Halilintar namun diabaikan. Pengacara Gus Irfan ini pun mengatakan bahwa proses hukum akan tetap berjalan jika Atta Halilintar ataupun Gus Miftah beritikat baik untuk meminta maaf. Saya sudah WA keberatan kepada timnya Atta Halilintar dicuekin. Saya sudah WA, hati-hati loh mas. Saya WA-nya kurang lebih seperti itu. Mas ini kenapa dihapus? Padahal janjinya mau dikonfrontir kan antara kita dengan tokoh agama yang nggak sepaham dengan kita. Iya. Dan ada apa ya, miskomitmen dari GM ini yang memang sebagai tokoh Nahdien mengambil rujukannya makna dukun itu dari tokoh Wahabi, yaitu Syekh Fauzan, Syekh Sholih Fauzan. Coba di cross check itu videonya, memahami makna dukun. Kalau acuannya ke Sholih Fauzan, ya maknanya kahin. Dan saya curiga itu kitab asli atau kitab terjemahan gitu loh. Ngakunya sebagai tokoh Nahdien gitu loh. Jadi apalagi di podcast waktu di Mas Atta, saya bilang dukun ditinjau dari sisi tidak melanggar syariat. Saya bilang saya persempit di situ ya. Saya persempit untuk yang saya sendiri ya. Walaupun saya kemarin belum masuk di komunitas itu, saya persempit yang tidak melanggar syariat. Mana dukun ini masih bisa kita untuk bantah. Pada tahun 1701 di dalam kamus Inggris Melayu itu mana dukun masih dikatakan sebagai pengobat dan saintis oleh seorang ahli bahasa Inggris namanya Thomas Bowley. Itu bisa di cross check ya. Sampai tahun 1900-an sejak adanya politik etis Belanda dengan adanya sekolah Eropa, akhirnya menggeser pelajaran-pelajaran pribumi, dalam hal ini komunitas termasuk di dalamnya keagamaan, yaitu madrasah segala macam yang di dalamnya termasuk mengkaji masalah penyembuhan, dan itu digeneralisir oleh penjajah menjadi dukun, entah itu aliran santri maupun non santri gitu. Digabung di situ. Dan dikukuhkan di undang-undang dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Makanya pemahaman tentang dukun, ada dukun jahat, dukun baik itu sebenarnya ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena di situ ada 12 spesifikasi atau 9 atau 12 spesifikasi atau klasifikasi gitu. Ada dukun urut yang 9 tadi, ada juga dukun santet di situ. Makanya kalau bicara dukun, ya harus substantif, gitu loh, harus objektif. Kalau mengarah kepada pengobatan, ada katanya hipnoterapi yang nggak terima di Atta itu. Oh gitu, fisioterapi. Fisioterapi. Katanya kami nggak terima dikatakan dukun loh. Kalau nggak terima, kan kami bicara masalah sejarah. Ketemu Bang? Kita nggak mau ketemu kan, saya sudah bilang di law firm kami ini haram hukumnya untuk bertemu lawan. Semenjak saya menangani kasus, haram hukumnya untuk melangai lawan, walaupun lawan kami ini gajah. Kami nggak pernah takut kok. Oh maaf, itu tidak mengurangi proses hukum. Maaf itu secara agama ya memang iya wajib gitu, saling memaafkan. Tapi prosesnya jalan nanti kita lihat pada saat gelar perkara. Kalau polisi ini kan menjalankan sesuai dengan hukum acara ya. Jadi mereka ini kan administrasi hukumnya sudah kami laksanakan bersama-sama. Lalu mereka juga menunggu perintah dari atasannya apakah memanggil. Nah, tapi untuk laporan kami pertama 2 minggu lalu terkait pesulap merah atau dukun merah itu akan dipanggil saksi nanti, saksi berikutnya. Nah mungkin setelah saksi berikutnya ini minggu depannya lagi pesulap merah akan dipanggil. Nah, di situ pertanggungjawabkan bahasa Anda. Mana dukun yang cabul, mana dukun yang penipu. Gitu. Kalau Anda berdalih bahwa Anda bilang itu semua sebenarnya, lalu Anda mengklarifikasi dan mengatakan bahwa itu sebenarnya semuanya itu tidak untuk semua dukun. Oh tidak. Karena saya berdasarkan tempus delicti, tempus ya, ingat dalam hukum acara tempus delictinya pada saat itu dia mengatakan dengan sungguh-sungguh dan mens reanya ada, actus reusnya pun ada, bahwa dukun itu cabul dan penipu. Mana dukun yang cabul? Kenapa Anda nggak laporin polisi? Kalau Anda bilang ini edukasi, hello. Kalau edukasi Anda seperti itu, saya bilang, saya minta kepada DPR menterinya dicopot, menteri pendidikannya. Kalau cara edukasi begitu, guru aja atau dosen dalam mengedukasi masyarakat atau muridnya itu dengan etika, estetika, adab. Lantas kalau cara-cara edukasi seperti itu, bagaimana? Kita mau edukasi, tapi cara kita begitu nggak bisa. Dan seperti itu Bang. Iya, ini tidak menjustifikasi. Tapi Ini mengedukasi. bahasa ininya tidak menjustifikasi, tapi kesana-sananya menjustifikasi. Gitu loh. Kalau mereka punya dalil, saya juga punya dalil. Mereka punya dalil, saya juga punya dalil. Gitu. Kalau bilang bahasa ini tidak menjustifikasi, ya iya, bahasa yang ininya tidak menjustifikasi.
Karena ada bahasa ini tidak menjustifikasi. Lalu ke sono-sononya menjustifikasi lah, body shaming. Loh, ini bukan urusan dukun lagi loh, dapur orang. Istri orang dihina sedemikian rupa oleh Gus Miftah sebagai pendakwah. Ya, istri orang loh yang nggak tahu menahu tentang kerjaan suaminya sebagai dukun. Jangan bawa dapur orang. Gitu. Ini udah berat. Apalagi Gus Miftah tidak menyatakan oknum ya. Betul, itu menjadi hak Atta, terserah dia. Tetapi, ya itu menjadi hak Atta, terserah dia karena itu podcast dia. Tetapi adab dan etika menyinggung perasaan kami, karena kami merasa direndahkan martabatnya sebagai tamu podcast dia gitu loh. Kan saya bilang tadi, Atta, waktu kami podcast di tempat Atta, Mas Atta hati-hati kalau menerima podcastan ya. Takutnya tamu-tamunya sembarang ngomong karena Mas Atta belum melengkapi ini dengan alat hak atau apa sih alat hukum. Apa itu? PT. Apakah sudah terdaftar di Dewan Pers atau dia sudah terdaftar di organisasi pewartaan ya, jurnalis atau apa kan gitu. Sesuai dengan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999. Kan saya bilang, Mas Atta, selama tamu Anda dan Anda ini berbicaranya objektif, insya Allah tidak ada masalah. Yang jadi masalah ketika Anda berbicara melecehkan orang, hati-hati. Saya udah bilang begitu Pak Atta. Oh iya, masa iya sih, kata dia gitu. Saya sampai bilang, saya sedang meminta ya kepada pemerintah untuk mengeluarkan regulasi tentang YouTuber agar terlindungi hak-haknya, agar tidak terkena undang-undang ITE. Suami Aurel Hermansyah ini sebelumnya sempat menghadirkan pengacara dukun Firdaus Oiwobo dan Gus Irfan di podcastnya. Lalu Atta pun mendatangkan Gus Miftah untuk berbincang di podcastnya sampai menimbulkan obrolan yang membuat Firdaus Oiwobo tersinggung. Terlebih Atta Halilintar telah men-take down konten bersama Firdaus Oiwobo serta Gus Irfan tersebut hingga melakukan pengakuan menyesal pada netizen lantaran telah mengundang keduanya. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, more artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta.